Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Andi Darmawan sebagai dosen pengampu PI pengantar elektronika instrumentasi kelas ELA. Pada kesempatan kali ini sebagai pengguna tugas minggu ke-7 PI, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4. Sebelum berlanjut ke presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Saya Arya Winata dengan NIM 20-46-2075-PA-247. Perkenalkan, nama saya Dwi Sandia Aulia Pramesti Putri dengan NIM 20-45-4591-PA-19835. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arnel Tikonya. NIM saya adalah 20-45-7759-PA-19797. Dan saya Aisyah Nara Syafia dengan NIM 20-45166-PA-19827. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas pengenalan elektronika dan instrumentasi ke-7. Tugas pengenalan elektronika dan instrumentasi yang nomor 1 yaitu buatlah rangkaian dengan Arduino beserta kodenya untuk memantau bacaan dari sensor melalui ADC yang dibaca di serial monitor. Untuk itu saya telah membuat sebuah rangkaian sederhana yaitu rangkaian yang hanya membutuhkan dua komponen. Yang pertama adalah potensiometer dan yang kedua adalah Arduino Uno. Dan cara merangkainya sangat mudah, yaitu menghubungkan kaki tengah dari potensiometer menuju analog in A0 dari Arduino, kaki kiri menuju VCC 5 volt, dan kaki kanan menuju GND dari Arduino. Sekarang saya akan menuju ke bagian pemrogramannya. Yang pertama saya akan mendeklarasikan bahwa potensio ini terhubung ke analog 0 sini, yang saya beri nama potensio. Yang kedua, setelah masuk ke void setup, saya memberikan baud rate sebesar 1600 kepada Arduino ini. Lalu ketika masuk ke void loop, saya di line ini pin potensio akan disimpan ke dalam variabel potensio. Lalu di sini saya mengubah rentang nilai dari Arduino ini dari 0 sampai 1023 menuju 0 ke 255. Setelah itu di sini saya akan menampilkan di serial monitornya beberapa komponen, yaitu tegangannya, nilai potensio, dan juga outputnya dengan cara serial print voltage, serial print potensio, dan juga serial print output value. Setelah itu saya akan memberikan delay 3000 milisekund atau setara dengan 3 detik. Dan jika disimulasikan, di sini akan terlihat tegangan 0. Lalu jika kita naikkan ke setengah, maka voltnya akan menjadi setengah dari 5, yaitu 2,5 volt. Dan jika kita fullkan, jadi 5 volt sampai 1023. Cukup sekian penjelasan saya tentang nomor 1. Terima kasih. Langkah pertama adalah menginisiasi variabel dengan tipe data integer, yakni inisiasi int motor DC sama dengan 0, titik koma. Setelah itu, masuk ke bagian terpenting program Arduino yang terdiri dari dua bagian, yaitu void setup dan void loop. Void setup digunakan untuk menginisialisasi pin-pin yang akan kita gunakan. Jika kita menggunakan pin tertentu untuk keluaran, maka kita set pin tersebut sebagai output. Sedangkan jika kita ingin menggunakan pin tertentu untuk masukan, maka kita set pin tersebut sebagai input. Di program ini kita set pin mode
buka kurung 9, output, tutup kurung, titik, koma. Kemudian serial.begin, buka kurung 9600, tutup kurung, titik, koma. Untuk yang bagian void loop, pada void loop program yang kita tulis akan dilakukan oleh Arduino secara terus-menerus dan berulang-ulang. Di bagian ini kita set motor DC sama dengan analog road, buka kurung 9, tutup kurung, titik, koma. Kemudian analog write, buka kurung 9, motor DC, tutup kurung, titik, koma. Serial.println, buka kurung, tanda petik, 2, terus tutup kurung, titik, koma. Kemudian serial.print, buka kurung, tanda petik, nilai motor DC sama dengan, tanda petik, tutup kurung, titik, koma. Dan serial.print, buka kurung, motor DC, tutup kurung, titik, koma. Untuk langkah terakhir, kita atur delay selama 500 millisecond. Dengan delay, buka kurung, 500, tutup kurung, titik, koma. Saya akan menampilkan serial monitor ketika di start simulation. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan tugas PEI nomor 3 dengan pertanyaan, buatlah rangkaian dengan Arduino beserta kodenya untuk memantau suhu antara 0 sampai 50 derajat dengan 0 analog read sama dengan 0 derajat dan 1023 analog read sama dengan 60 derajat. Dengan ketentuan suhu antara 0 sampai 20 derajat akan memunculkan tulisan dingin di serial monitor, suhu antara 20 sampai 30 derajat akan memunculkan tulisan sedang di serial monitor, dan suhu antara 30 sampai 50 derajat akan memunculkan tulisan panas di serial monitor. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan Tinkercad untuk membuat simulasi. Bahan yang kita butuhkan hanyalah Arduino Uno dan juga temperatur sensor. Di sini kita akan menyambungkan 5 volt pada Arduino dengan bagian kiri temperatur sensor temperatur, GND dengan bagian kanan, dan juga yang terakhir adalah A0 dengan yang tengah. Untuk lebih memperjelasnya, kita bisa memberikan warna yang berbeda di setiap kabelnya agar lebih jelas terlihat mana yang disambungkan dengan 5 volt, mana yang disambungkan dengan 0, seperti itu. Selanjutnya untuk kode atau codingan, kita yang atas ini menggunakan codingan normal. Kemudian bedanya hanya di sini di temperatur C, karena di sini ada ini converting from 10 mV per degree. Dan juga di sini juga ada if permisalan, karena tadi di pertanyaan ada ketentuan, yaitu antara suhu 0 sampai 20 akan tertera dingin dan sebagainya. Oleh karena kita menggunakan penerapan if, else if, dan else. Di pertanyaan pada soal tadi hanya ada ketentuan antara suhu 0 sampai 50 derajat, yaitu ada dingin, sedang, dan panas. Sedangkan di sensor temperatur sendiri itu ada suhu yang di bawah 0 derajat dan di atas 50 derajat. Oleh karena itu kita membutuhkan else untuk menampilkan hasil agar saat berada di suhu di luar 0 sampai 50 derajat, serial monitor akan tetap mengeluarkan print atau hasil. Delay antara mengeluarkan yang pertama dan yang kedua itu adalah 750 milisekund. Di sini kita akan start simulation.
di sini tertera suhu 25 derajat. Di 25 derajat itu kan berarti dia masuk di sini, di else if antara 20 sampai 30 derajat dan akan menampilkan sedang. Nah, sedang mengeluarkan yang pertama ini dan yang kedua ini, dia akan selisih 750 milisekund. Dia juga dibuat 1000 milisekund, tapi pada kali ini saya menggunakan 750 milisekund. Apabila suhu diturunkan menjadi 8 derajat, berarti kan dia masuk di if yang pertama antara 0 sampai 19 derajat dan akan mengeluarkan output dingin. Kemudian untuk apabila kita naikkan misalkan 47 derajat, dia akan berada di else if yang 30 sampai 50 derajat dan akan mengeluarkan hasil panas. Serial monitor akan menunjukkan bahwa 40 derajat Celcius itu panas. Untuk ini di bawah 0 derajat akan tertera invalid seperti ini. Karena di sana ada else antara selain 0 sampai 50 derajat, oleh karena itu dia akan tertera invalid. Begitu pula apabila suhunya di atas 90 derajat, misalnya 82 derajat, berarti dia akan mengeluarkan output invalid. Selanjutnya nomor 4. Buatlah rangkaian dengan Arduino beserta kodenya untuk memantau nilai yang dikirimkan dari potensiometer untuk menggerakkan sebuah motor DC berdasarkan nilai potensiometer. Ini 0 analog read sama dengan 0 PWM, 1023 analog read sama dengan 255 PWM. Nah, langkah pertama adalah menginisiasi variabel dengan tipe data integer, yakni inisiasi integer potensiometer sama dengan 0, integer motor DC sama dengan 0. Nah, setelah itu masuk ke bagian terpenting program Arduino yang terdiri dari dua bagian, yaitu void setup dan void loop. Nah, yang pertama, void setup ini digunakan untuk menginisiasi pin-pin yang akan kita gunakan. Jika kita menggunakan pin tertentu untuk keluaran, maka kita set pin tersebut dengan sebagai output. Sedangkan jika kita ingin menggunakan pin tertentu untuk masukan, maka kita set pin sebagai input. Nah, di program ini kita set pin mode A0, input, artinya kita masukkan pin A0 sebagai input yang terhubung pada potensiometer. Kemudian pin mode 9, output, artinya kita masukkan pin 9 sebagai output yang terhubung pada DC motor. Nah, kemudian untuk membuka serial monitor, maka menggunakan baud rate 9600 ini serial.begin 9600. Nah, yang kedua, void loop. Pada void loop, program yang kita tulis akan dilakukan oleh Arduino secara terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, di program ini, langkah pertama adalah membaca pin potensiometer. Ini potensiometer sama dengan analog read A0. Kemudian kita memetakan dengan map analog read sama dengan 0, PWM, 1023 analog read sama dengan 255 PWM untuk motor DC. Nah, yakni dalam sintaksnya motor DC sama dengan map dalam kurung potensiometer, 0, 1023, 0, 255. Selanjutnya kita ubah nilai dari motor DC. Ini pada sintaks analog write 9, motor DC. Nah, kemudian kita bisa cetak atau print hasilnya ke serial monitor untuk nilai potensiometer dan motor DC. Nah, pada sintaksnya serial.print ln yang menggunakan ini tanda kurung tanda petik 2 sebagai spasi sebagai pergantian baris. Nah, kemudian serial.print masukkan nilai dari potensiometer sama dengan. Nah, kemudian tertuliskan serial.print potensiometer. Nah, kita masukkan potensiometer yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Nah, kemudian ada serial.print ln. Nah, ini untuk pergantian baris diisi dengan spasi. Kemudian
serial.print nilai dari motor DC sama dengan, nah ini untuk menunjukkan nilai dari motor DC. Kemudian serial.print ln motor DC, ini adalah motor DC yang telah kita inisiasikan tadi. Nah, kemudian angka terakhir kita atur delay selama 500 milisekund, yakni tipe sintaks delay 500. Nah, kemudian jika kita simulasikan, jika kita putar ke kanan dengan max, kita akan menghasilkan 0 rpm, dan pada serial monitor akan tampil nilai dari potensio sama dengan 0, nilai dari motor DC sama dengan 0. Jika kita tarik atau kita putar ke kiri, maka motor DC akan bergerak rpm-nya, dan nilai dari potensiometer dan nilai dari motor DC akan tambah dengan maksimal. Nilai dari motor potensiometer 1023 dan nilai dari motor DC 255. Dan pada motor DC akan pada maksimumnya 5555 rpm. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.